Seperti inilah prosesi rapat Senat terbuka pengukuhan Guru Besar Poli J di Gor Perjuangan Senin pagi. Dipimpin langsung Direktur Poli J Saiful Anwar, kedua guru besar tersebut yakni Profesor Dr. Insinyur Bayu Rudianto STMSI dalam bidang ilmu teknik energi dan Profesor Dr. Muksin SPMSI dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Direktur Poli J Saiful Anwar mengaku bangga dengan pengukuhan ini. Total guru besar yang berada di Poli J kini berjumlah 5 orang, yang harapannya bisa menjadi indikator penting dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi vokasi. Selain itu, 2 guru besar baru ini diharapkan juga bisa memperkuat sinergi Poli J di bidang pendidikan, industri maupun masyarakat melalui inovasi maupun sumbangsih keilmuan. Saksikan baru saja ada proses pengukuhan Profesor Poli J yang keempat dan kelima, yaitu Prof. Bayu dari jurusan teknik dan Prof. Muksin dari jurusan manajemen agribisnis. Tentu besar harapan kami dengan melengkapinya 2 profesor ini menjadi total 5 profesor di Poli J, semakin menguatkan posisi Poli J di tengah-tengah kancah pergaulan nasional dan ataupun internasional. Tentu seperti yang saya sampaikan di sambutan saya tadi, 5 profesor tersebut sesuai dengan kepakarannya tentunya akan lebih bisa mempertajam salah satu lini bisnis Poli J, yaitu pengembangan produk inovatif yang di-create dari Teaching Factory Politeknik Jember yang kemudian siap disuguhkan di masyarakat. Demikian, terima kasih. Sementara itu, kedua guru besar baru mengaku siap bersinergi dengan pemerintah sesuai bidang ilmu yang ditekuni, yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Yang pertama sebenarnya hal yang pertama itu saya bukan gimana ya. Jadi hal yang perlu untuk generasi-generasi selanjutnya adalah TUK itu. Jadi tekun, ulet, konsisten. Jadi terus berkarya di bidang ilmu kita sampai kita meraih sesuatu yang akan kita tuju. Kiat-kiatnya itu selalu berdoa. Pasti ada halangan itu pasti. Tapi bagaimana halangan itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan. Untuk bidang ilmu ini memang masih sedikit, jadi orang masih berbicara tentang energi, tapi untuk ke hukum termoduanya, di ekstraksinya itu yang belum banyak orang. Karena di situ kalau di energi itu hanya menjelaskan tentang bagaimana energi itu berpindah tanpa mengenai kenapa itu bisa mengalami penurunan, itu yang belum pernah dirasakan. Kondisi saat ini perlu kiranya untuk lebih lagi dalam menganalisis suatu sumber energi itu menggunakan pendekatan ekstraksi. Ya, pemberdayaan masyarakat adalah satu konsep yang dikembangkan sebagai antitesis dari pelaksanaan bangunan yang awalnya banyak didominasi oleh upaya-upaya perubahan ke arah perubahan fisik. Bagaimana memanusiakan manusia dan masyarakat memiliki kesadaran penuh atas apa yang dia butuhkan. Dalam proses pembangunan, orang luar yang seharusnya memfasilitasi itu kan tidak lebih tahu dari orang dalam. Maka keseluruhan fasilitas dalam proses pemberdayaan itu harus berasal dan bersumber dari orang dalam atau masyarakat itu sendiri. Menjadi amat penting memfasilitasi masyarakat itu dengan kesadaran bahwa kita tidak lebih pintar dari mereka. Orang luar adalah sekedar memfasilitasi. Dengan kondisi saat ini kita masih melihat bahwa, mohon maaf deh, di negara kita kan sudah ada Kementerian Kebudayaan kalau tidak salah ya. Alhamdulillah itu saya kira perhatian pemerintah. Tapi memang kita harus mengupayakan agar struktur, khususnya di tingkat pemerintah level pemerintah kabupaten, kota, ke bawah, dan itu pemerintah pusat, itu harus mengembalikan roh perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan apa yang dibutuhkan mereka. Jadi
kebutuhan yang berasal dari kesadaran sendiri bahwa mereka memang kurang, apa yang mereka inginkan harus terfasilitasi, sehingga orang yang ingin memfasilitasi itu tidak sekedar datang kemudian membawa bantuan kemudian dilaksanakan, tetapi harus hadir merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya lihat beberapa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat sudah tentu jauh lebih baik ya, tetapi memang di kegiatan-kegiatan program yang sudah proyek, nuansa pemberdayaan itu masih kurang. Proses pengukuhan juga dihadiri oleh orang tua serta keluarga besar keduanya. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.